Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vina Alifa Khairuniswa dengan NIM 241330096 dari kelas KPI 4C. Baik, di sini saya akan mempraktikkan ceramah menggunakan 4 teknik dalam pembukaan ceramah yang berjudul Surgamu ada di dalam rumahmu. Nah, teman-teman tahu nggak sih betapa mulianya posisi kedua orang tua kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah telah berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kamu berkata ah atau membentak kedua orang tuamu. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik dan mulia. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan yang berbunyi, ridallahu fi ridho walidain wa suqtullahu fi suqtu walidain. Yang artinya, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tuamu. Nah, jadi jangan sekali-kali kita membuat orang tua kita murka terhadap kita. Karena jika orang tua kita murka kepada kita, Allah juga akan ikut murka kepada kita. Nah, makanya kita jika ingin mendapatkan surga, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bayangkan teman-teman, orang tua kita itu adalah akar di dalam kehidupan kita. Seperti tumbuhan, kalau misalkan nggak ada akar, dia nggak akan tumbuh kan. Kita tanpa ada ridho dan restu orang tua kita, serta doanya, kita nggak akan bisa seperti sekarang ini. Kita nggak akan bisa berdiri seperti sekarang ini. Kita nggak akan bisa menjadi orang sukses tanpa ridho, restu, dan doa dari kedua orang tua kita. Nah, maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Mau gimana pun itu kondisinya. Nah, karena kita nggak akan bisa membalas budi pengorbanan mereka yang udah mereka kasih ke kita, dari ibu masih mengandung kita, melahirkan kita, dan orang tua kita yang telah bekerja berbanting tulang untuk membiayai pendidikan kita. Nah, maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, suatu ketika atau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi pernah menggendong ibunya keliling Ka'bah. Nah, untuk apa? Untuk membalas budi ibunya, untuk membalas pengorbanan ibunya selama ini. Nah, Rasulullah bertanya, untuk apa engkau menggendong ibumu keliling Ka'bah? Sahabat menjawab, bahwasannya saya akan membalas budi ibu saya yang telah diberikan kepada saya selama ini. Rasulullah menjawab, jika kamu ingin membalas budi kepada ibumu, cukuplah kamu berbakti kepadanya. Nah, maka dari itu, kita sebagai anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jika orang tua kita masih ada, kita harus berbakti dengan melakukan berbagai cara yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Nah, jika kedua orang tua kita misalkan sudah tidak ada di dunia ini, cukup kita kirimkan doa, Al-Fatihah, dan Yasin kepada mereka agar mereka tenang di alam sana. Nah, maka dari itu, kita harus menjadi anak yang berbakti. Sebab doa anak itu terhadap orang tua yang udah meninggal itu pasti akan mengalir terus-terusan. Nah, mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.